Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Fitri Arifiana dengan NIM 233141070111104. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 13 mengenai IoT Security. Next, secara yang kita tahu, IoT itu apa sih? Nah, IoT adalah Internet of Things. Biasanya ini adalah konsep menghubungkan perangkat fisik ke internet agar bisa bertukar data otomatis. Di zaman sekarang udah banyak banget yang dipakai di dalam kehidupan seperti smart home yang bisa dikontrol dari HP, lampu kamar, AC, dan sebagainya. Kemudian ada smart watch. Jadi untuk kesehatan yang bisa mengecek detak jantung atau langkah kaki. Juga di industri maupun smart city ada lampu jalan yang otomatis, itu juga IoT. Kemudian di sini ada IoT layers. Ini tuh ada 4 ya. Jadi yang pertama-tama adalah sensors and actuators layer. Jadi layer sensor dan actuator ini berhubungan langsung. Perangkat mendapat sensor adalah yang mendapat data dari lingkungan sekitar. Kemudian aktuatornya ini adalah perangkat yang mengendalikan alat yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya adalah misalnya sensor suhu. Sensor suhu di ruangan berapa, kelembapannya berapa, Celsiusnya berapa. Oke, jadi misal nih ada di sini tuh suhunya 25 derajat, sedangkan saya maunya itu 23 derajat. Nah, itu akan diinformasikan ke data processing layer melalui networking layer untuk memproses data bahwa hasil proses ini harus dihidupkan suhu sekian agar mencapaikan 23 tadi, dari 25 mau ke 23. Nah, proses tersebut akan dikirim ke aktuator melalui networking layer lagi. Nah, jadi yang kedua ini ada networking layer ya. Tadi ini merupakan sarana atau jalan untuk mengirim data dari sensor ke data processing maupun dari data processing ke aktuator. Jadi ini jalannya. Kemudian yang ketiga ada data processing. Ini biasanya terpisah dari perangkat IoT-nya karena IoT biasanya mempunyai resource yang kecil, jadi kurang mampu memproses konversi data yang besar. Jadi mereka butuh perangkat terpisah seperti komputer dan lainnya. Kemudian yang terakhir ada application layer. Ini merupakan perangkat yang berhubungan langsung dengan pengguna, bentuknya bisa melalui website, phone smartphone, atau API. Next, ini penjelasannya ya. Sorry, ini harusnya next. Nah, jadi kenapa sih kita di IoT ini butuh security atau keamanan? Karena perangkat IoT sering mengumpulkan data pribadi yang sangat sensitif, misal dari smartwatch, itu bisa detak jantung, kadar oksigen, hingga pola tidur. Nah, jika data ini jatuh ke tangan yang salah seperti peretas atau hacker, ya itu bisa disalahgunakan atau dimanipulasi. Misal jika data jantung yang pasien punya dipalsukan, itu bisa menyebabkan diagnosis yang salah dan membahayakan nyawa. Ini mengapa security dari IT juga perlu diperhatikan karena menyangkut privasi. Selanjutnya ada studi kasus. Nah, jadi dari 2016 itu ada namanya Mirai, the botnet that made IoT dangerous. Jadi,
Mirai botnet attack di 2016 itu menggunakan serangan DDoS dengan kecepatan 280 gigabyte per second dari 49.657 perangkat IoT di 164 negara. Ini menggunakan teknik scan IP, yaitu juga brute force default credential. Serangannya melalui HTTP floats pada layer OC 3 dan 4, 3 sampai 4. Selanjutnya, Mirai Search Code Analysis. Jadi, malware ini menginfeksi perangkat IoT yang digunakan sebagai platform peluncuran untuk serangan DDoS-nya. Kodenya sendiri menggunakan bahasa C, kemudian servernya dikodekan dalam bahasa Go. Kemudian Mirai ini ditujukan dengan dua tujuan ya. Yang pertama, menemukan dan mengkompromikan perangkat IoT untuk mengembangkan botnet. Kemudian melancarkan serangan secara remote atau jarak jauh dengan serangan DDoS berdasarkan instruksi yang diterima. Nah, jadi Mirai ini melakukan pembinaan alamat IP secara luas. Jadi dia bisa mengakses secara remote dengan mudah. Misalnya nih, yang gampang ditebak adalah kalau kita memakai default password. Nah, misalnya itu ada admin, username-nya admin, kemudian passwordnya admin. Selanjutnya, Mirai menggunakan teknik brute force untuk menebak kata sandi alias kamus serangan. Ini biasanya meluncurkan float HTTP di berbagai serangan DDoS, dan Mirai mampu meluncurkan GRI IP, GRI ETH floats, kemudian ada SYN and ACK floats, dan ada serangan Storm floats, DNS floats, dan ada UDP float attacks. Nah, cara mitigasi atau mencegah dari Mirai ini tadi itu gimana sih? Sebagai pemilik perangkat IoT, kita sebagai pengguna ada beberapa hal yang kita lakukan untuk membuat ruang digital lebih aman. Pertama, tentunya berhenti menggunakan kata sandi default atau umum seperti admin-admin tadi. Kemudian nonaktifkan semua jarak jauh atau WAN ke perangkat Anda. Jadi kita disable nih penggunaan secara remote access. Kemudian selanjutnya ada kasus dari Jeep Cherokee Hack 2015. Nah, jadi di sini ceritanya ada dua orang yang mau ngehack Jeepnya tadi ya. Jadi yang pertama-tama mereka mencoba meretas sistem multimedia melalui koneksi WiFi yang ada di mobil. Nah, ternyata WiFi-nya itu dibuat secara kata sandinya secara otomatis berdasarkan sistem default dan beberapa detik selama boot up head unit atau sistem multimedia booting. Kemudian mereka dapat tanggal jam segini dalam kasusnya. Kemudian mereka masuk ke head unit mobil dan bisa mengontrol pemutar musik, mengatur radio, dan mengatur volume. Dan nggak sampai situ aja, selanjutnya mereka lebih lanjut ke hack GPS. Nah, jadi mereka terhubung ke jaringan seluler Sprint. Nah, dari seluler Sprint ini mereka menggunakan femtocell dari stasiun pangkalan seluler yang ringkas, kompatibel. Jadi target mobilnya ini mereka bisa memilih karena sudah masuk ke jaringan seluler Sprint. Nah, selanjutnya maaf sebelumnya ya. Nah, jadi yang dimaksud dari jaringan seluler Sprint ini, kalau Sprint itu di sana
di USA, sedangkan kalau di Indonesia kita bisa bilang ini seperti Telkomsel maupun Tri ya. Jadi mereka bisa memasukkan sinyalnya. Next, dari situ mereka menemukan cara untuk menembus ke dalam CAN bus. Nah, jadi ini jaringan mobil lokal yang akan menghubungkan komponen penting seperti mesin, transmisi, sensor, dan lain-lain. Nah, jadi tapi sistem multimedianya ini yang tadi tidak langsung terhubung ke CAN bus, tapi terhubung ke V850. Nah, jadi dari situ mereka masuk mendengarkan komunikasi CAN, tapi mereka bisa masuk, tapi bukan untuk mengirim perintah. Nah, solusi mereka adalah mereka memperbarui firmware pengontrol V850-nya dengan yang lebih berbahaya. Jadi, mereka akan bisa mengirim perintah melalui CAN bus. Kemudian ini contoh gambarannya tadi dari kasus Jeep K-Rock hack 2015. Jadi ada 2 orang yang masuk melalui jaringan internet, memakai Sprint, kemudian masuk ke head unit mobil, kemudian mereka masuk ke V850 untuk akhirnya bisa mengakses CAN bus yang terhubung dengan perangkat penting di dalam mobil. Nah, selanjutnya ada IoT Security Standard ya. Ada beberapa. Yang pertama ada ISO 27402. Standar ini menetapkan dasar-dasar keamanan dan privasi untuk perangkat IoT. Fokusnya hal-hal yang wajib ada pada perangkat IoT agar aman. Kemudian ada 27400 mengenai keamanan dan privasi di dunia IoT untuk perusahaan yang merancang sistem sejak awal IoT dibuat. Kemudian ada 30141, ini standar menyediakan arsitektur referensi untuk sistem IoT agar sistem dapat dirancang secara baik dan aman. Kemudian ada 62443, ini adalah keamanan sistem otomasi industri atau industrial IoT, sangat relevan bagi pabrik atau perusahaan yang menggunakan sistem kontrol otomatis. Kemudian ada beberapa lagi, ada UL 2900 series, standar keamanan cyber untuk perangkat yang terhubung ke jaringan. Ini terdiri beberapa bagian, ini ada 1, 2, 3, 4, ada blok untuk semua perangkat, kemudian perangkat medis, untuk sistem kontrol industri, dan juga untuk sistem keamanan dan keselamatan. Terakhir ada RFC 8576, ini laporan resmi yang menjelaskan kondisi terkini ini dengan tantangan keamanan di dunia IoT yang sering dijadikan acuan penting dalam riset dan pengembangan sistem IoT yang lebih aman. Nah, di sini ada top 10 risk ya dari OWASP. Ada weak, guessable, or hardcode password. Jadi password default yang mudah ditebak atau tidak bisa diganti. Contoh admin atau admin, kemudian pakai angka urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang kedua ada insecure network service. Ini merupakan layanan jaringan terbuka atau tidak terenkripsi. Jadi bisa celah serangan untuk remote access maupun DDoS. Yang ketiga, insecure ecosystem interface. Ini merupakan aplikasi web atau API yang terhubung dengan IoT kurang aman. Jadi hacker bisa masuk lewat aplikasi pendukungnya. Keempat, ada lack of secure update mechanism. Ini tidak ada sistem update otomatis dan aman. Jadi tanpa update, bug dan celah tetap ada. Kelima, ada using insecure or outdated component. Ini memakai software atau firmware versi lama yang rentan. Jadi harus sering cek dan ganti komponen yang sudah usang. Yang keenam, ada lack of
proper privacy protection, ini data pengguna tidak dilindungi dengan baik. Jadi data pribadi bisa bocor atau dijual tanpa izin. Yang ketujuh ada insecure data transfer and storage. Data tidak dienkripsi saat dikirim atau disimpan. Hacker bisa sadap data penting, misalnya lokasi, suara, dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan ada absence of device management, tidak adanya kontrol atau monitoring perangkat, sulit tahu kalau perangkat diretas. Yang kesembilan ada insecure default setting, pengaturan awal tidak aman, semua aktif, passwordnya lemah, harus disetting ulang agar lebih aman. Yang terakhir ada lack of physical hardening, perangkat bisa dimodifikasi fisiknya dengan mudah dan hacker bisa colok kabel langsung dari perangkat IoT dan mengambil data. Oke, lanjut kita akan ke demo projectnya. Di sini ada import time, sudah saya buat kodenya untuk mengimpor modul waktu, memberi jeda delay antar pengiriman data agar simulasi terlihat seperti pengiriman berkala dalam sistem IoT ya. Kemudian ada fungsi send data. Ini menerima parameter temperatur ya atau suhu. Kemudian ada if temperatur antara 0 sampai 50 derajat maksimal. Nah, kemudian kalau di luar itu datanya akan ditolak. Lanjut, data diterima jika di antara ini. Kemudian ada simulasi pengiriman tanpa token yang kurang aman. Jadi di sini fungsinya utama main, kemudian ada 4 data suhu, salah satunya tidak valid yaitu 60. Kemudian nanti ada fungsi send data untuk panggil satu persatu dengan jeda 1 detik agar terlihat seperti sistem monitoring. Nah, selanjutnya yang terakhir ada if name, menjalankan fungsi utama saat file dieksekusi langsung. Ini standar dalam Python ya. Nah, jadi di kode ini nantinya tidak ada blokir serangan, tidak ada mekanisme deteksi, kemudian proteksi akses, semua pengirim dianggap sah. Jadi kita langsung coba run. Ya, jadi data suhu 24, 25, 23 diterima dan data suhu di luar datanya ditolak. Nah, jadi cuma seperti itu, namun tidak ada blokir atau token ya. Padahal itu sangat penting untuk menjaga keamanan agar tidak bisa diretas. Selanjutnya kita coba ya yang mitigasi memakai token. Sebelumnya saya akan menjelaskannya dulu kodenya. Jadi seperti biasa tadi import time sama, kemudian ada out atau underscore token. Rahasia 123 di sini adalah autentikasi yang disimpan di sisi perangkat untuk mengecek apakah memang pengirim yang sah atau bukan. Kemudian ada failed attempts 0, max failednya 3, kemudian blocknya ada 10, block until 0. Jadi hitung jumlah kegagalan autentikasi, kemudian ini nanti batas maksimal percobaan gagal, kemudian block time sendiri, waktu blokir sistem dalam detik adalah 10 detik, kemudian block until adalah waktu sampai kapan sistem diblokir. Kemudian ada def send data temperatur token global, ini menerima suhu dan token, kemudian globalnya akses variabel dari luar fungsi. Kemudian ada now time, ini masa waktu sekarang dalam masa blokir, maka kiriman langsung ditolak tanpa diproses. Kemudian jika benar jika autentikasinya salah, kita akan menambah jumlah percobaan gagal.
kemudian menampilkan pesan gagal. Nextnya ada block until ya. Berarti jika sudah gagal sebanyak 3 kali, ini akan diblokir selama 10 detik ya. Nih. Kemudian akan muncul warning sistem diblokir selama 10 detik dan menolak semua kiriman dalam masa blokir. Kemudian ada validasi data suhu antara 0 sampai 50 derajat. Hanya itu, jadi suhu di luar akan ditolak. Kemudian jika token dan suhunya valid, datanya diterima. Jadi teman selanjutnya ada DevMain 24, 25, 23 simulasinya pengiriman dengan token benar. Ini kita akan menguji 3 data suhu dengan token yang benar. Nanti akan berhasil semuanya. Kemudian nantinya kita uji kirim data dengan token salah sebanyak 5 kali ya. Ini sebanyak 5 kali. Kemudian nantinya 3 kali pertama akan ada warning gagal biasa. Kemudian keempat dan 5 sistem akan memblokir sementara. Ini kemudian ini fungsi main. Lanjut. Jadi di sini kita akan run. Terima, diterima. Kemudian percobaan gagal dan sistem diblokir. Nah, jadi di sini karena adanya autentikasi token, hanya pengiriman yang sah yang diterima. Kemudian ada blokir mencegah brute force attack. Kemudian ada validasi suhu mendeteksi anomali data sensor. Kemudian lebih aman dan sulit disusupi dibanding versi yang sebelumnya yang hanya mengirim tanpa ada token. Jadi diterima saja tanpa tahu siapa yang mengirim. Dalam top 10 risk ini ya, jadi ada weak, guessable, or hardcore password. Jadi tokennya mudah ditebak. Kemudian ada insecure ecosystem interface, tidak adanya autentikasi kuat saat kirim data ke server. Kemudian ada yang ketujuh, insecure data transfer and storage, data suhu yang dikirim tanpa enkripsi. Kemudian selanjutnya ada insecure default setting, tidak adanya pengaturan awal yang aman seperti rotasi token. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari risk top 10 yang dibuat oleh community based WASP tadi. Nah, kita tuh bisa mensecure IoT dengan 3 cara ini. Secure by design, yaitu keamanan harus dipikirkan sejak awal perangkat IoT dirancang agar fitur pengaman sudah tertanam dari pabrik ya. Jadi udah dari awal tuh pabriknya ngatur. Kemudian secure by default ini dari sisi pengguna. Jadi perangkatnya aman saat digunakan, kita mengganti password yang bukan bawaan atau default. Jadi dan mengaktifkan fitur yang tidak perlu. Selanjutnya yang terakhir ada secure through life cycle. Jadi perangkat perlu terus dimonitoring, dipantau, kalau ada update diperbarui, dan dikelola selama masa pemakaian agar tetap terlindungi dari ancaman hacker atau peretas. Sekian presentasi mengenai materi 13. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.